Karena videonya sudah jadi dan bocoran ini munculnya belakangan, maka halaman terakhir dari chapter 259 akan kami taruh di bagian depan video saja. Tahukah kalian bahwa pada chapter 259 terjadi sebuah pertempuran besar antara Taiju Shiba melawan salah satu anggota penting dari geng Kantomaji. Namun sayangnya, sampai video ini dibuat, kita belum mendapatkan sebuah informasi pasti mengenai siapakah Mr. X yang dimaksud oleh sang leaker ini. Karena memang nama musuh dari Taiju Shiba secara sengaja diberikan sensor menggunakan coretan tinta hitam. Nah, menariknya, pada chapter itu terdapat 4 orang petinggi geng Kantomaji yang akhirnya dimunculkan langsung di hadapan Taiju Shiba. Mereka adalah Maiki, Hanma, serta Wakasa dan juga Benkei. Tentu saja untuk lebih jelas kami akan bahas siapakah musuh dari Taiju Shiba ini pada video selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Siapakah dari keempat nama di atas yang akan berhadapan langsung 1 lawan 1 melawan Taiju Shiba? Yare da wa. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa poin bocoran terbaru dari manga Bakuatam Tokyo Revengers, yaitu chapter 259. Walaupun minggu ini tidak banyak panel manga yang beredar dan juga dibagikan, namun menurut para pembacanya yang ada di Jepang, banyak sekali cerita menarik yang muncul pada satu chapter sekaligus, dan tentunya sayang sekali untuk kita lewatkan. Salah satunya adalah kelanjutan pertempuran yang akan dilakukan oleh Taiju Shiba. Selain itu, pada kesempatan kali ini kami pun akan menjawab beberapa pertanyaan penting yang kebetulan banyak sekali ditanyakan pada 2 video sebelumnya. Mengenai apa alasan Maiki memanggil nama Sanzu pada halaman pertama chapter 258. Oleh karena itu, bagi kalian yang tertarik untuk dapat mengetahui isi bocoran singkat dari chapter terbaru nanti, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari poin yang pertama, di mana pada awal chapter 259 terlihat Taiju Shiba dan juga Mitsuya Takashi yang sedang mengadakan suatu rapat atau suatu pertemuan penting. Walaupun belum jelas apa yang sebenarnya terjadi di sini, namun jika kita lihat dari potongan rambut Mitsuya, maka bisa dipastikan bahwa rapat ini diadakan tepat sebelum pertempuran terakhir melawan geng Kantomaji dimulai, atau tepatnya dalam periode waktu selama 1 minggu ke belakang. Nah, menariknya, jika di momen ini Mitsuya mengadakan suatu rapat penting dan di sana terlihat Taiju Shiba yang ikut datang menghadiri rapat itu, lalu kenapa tidak ada satupun anggota geng Toman yang tahu bahwa Mitsuya berhasil merekrut Taiju Shiba ke dalam geng Toman generasi kedua? Tentu saja hal itu menyisakan sebuah tanda tanya besar, yaitu siapakah sebenarnya orang yang diajak rapat oleh Mitsuya dan juga Taiju? Karena yang pasti mereka semua bukanlah anggota dari geng Toman generasi kedua. Tapi sekali lagi, karena konteksnya masih belum jelas, maka untuk saat ini kita skip aja ya pembahasan mendalam mengenai satu panel manga ini. Dan tunggu pembahasan lebih lengkapnya besok atau lusa. Intinya, pada 3-4 halaman pertama pada chapter 259, kita akan diperlihatkan sedikit flashback atau kilas balik mengenai pasukan bantuan yang sudah dipersiapkan oleh Mitsuya Takashi. Selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, di mana kali ini nampak Taiju Shiba yang berdiri dengan tegap tepat di hadapan Takemichi. Sementara itu, Takemichi masih terlihat syok dan juga tidak percaya bahwa salah satu musuh terkuat yang pernah dia hadapi secara langsung pada akhirnya malah bergabung ke dalam geng Toman generasi kedua dan juga membantunya untuk memenangkan pertempuran kali ini. Walaupun tidak ada satupun teks yang diperlihatkan pada gambar panel manga ini, namun jika kita lihat dari sudut pandang Taiju Shiba, kemungkinan besar di momen ini Taiju sedikit memberikan ceramah kepada Takemichi. Nah, jika kita bayangkan, kemungkinan dialognya tidak akan jauh dari kalimat berikut. Woi Takemichi, apa yang sedang kau lakukan? Takemichi yang aku kenal tidaklah selemah dirimu. Asal kau tahu saja, kau bisa melanjutkan tangisanmu ketika semuanya ini telah berakhir. Namun sebelum itu terjadi, masih ada perang yang harus kita menangkan. Ya, walaupun tidak mungkin sama persis, tapi intinya pada momen itu Taiju Shiba pasti mencoba memberikan semangat kepada Takemichi dan meminta Takemichi untuk tidak menyerah, serta terus melanjutkan perjuangannya untuk mengalahkan Sano Manjiro.
Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran ketiga sekaligus bocoran terakhir yang ada di dalam video ini. Di mana setelah Taiju memberikan ceramah singkatnya kepada Takemichi, Taiju pun akhirnya kembali menunjukkan aksi gilanya sebagai sosok kapten divisi ke-6 dari geng Toman generasi kedua. Di panel ini, tanpa banyak basa-basi, Taiju pun seketika langsung masuk ke dalam mode monsternya dan langsung berlarian menuju medan tempur sambil mengajar seluruh anggota geng Katomaji yang mencoba menghalangi jalannya. Jelas sekali pada momen ini, Taiju mencoba membukakan jalan bagi Takemichi supaya Takemichi bisa cepat sampai ke tempat di mana Sano Manjiro berada. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat langsung aja ya bocoran panel manga ini. Di mana pada gambar itu, nampak Hanagaki Takemichi yang berlari bersebelahan bersama dengan Taiju Shiba dan mulai menghajar puluhan bahkan ratusan anggota geng Katomaji sekaligus. Inilah baru yang dinamakan seorang berandalan dan juga monster sejati. Kekuatan Taiju Shiba benar-benar berasal dari tubuhnya yang terus-menerus ditempa dengan pelatihan militer tanpa ada sedikit pun embel-embel kekuatan Dark Impulsivity alias kekuatan kegelapan dan tanpa perlu terkena mental lebih dahulu. Wow, brutal banget bukan? Tentu saja selain ketiga poin bocoran di atas, kami pun masih mempunyai sebuah topik pembahasan lain yang sangat sayang sekali untuk kalian lewatkan, yaitu mengenai kejanggalan dari Sano Manjiro. Jika kalian perhatikan baik-baik, pada awal chapter 258 kemarin, terdapat sebuah scene yang sangat mengganjal. Di mana pada momen ini, terlihat Sano Manjiro yang tiba-tiba saja mengucapkan sebuah kalimat singkat, namun memiliki banyak sekali makna yang tersirat. Yap, benar banget. Dengan wajah tanpa ekspresinya, Maiki tiba-tiba saja menyebut nama dari Harucho Sanzu. Kemudian disambung dengan sebuah perubahan ekspresi yang sangat drastis, di mana Maiki dengan cepat langsung terlihat panik dan bergegas memberikan perintah kepada semua anggota dari geng Katomaji untuk segera menghajar dan juga menghabisi semua anggota Toman yang tersisa secepat mungkin. Menarik banget ya. Sebenarnya ada dua penjelasan sederhana mengenai apa alasan Maiki menyebut nama Sanzu. Pertama dan yang paling masuk akal adalah, bisa saja pada panel ini Maiki sudah tahu bahwa Sanzu lah dalang dibalik bencana besar yang hampir terjadi kepada semua orang yang ada di medan tempur ini. Walaupun pada awal chapter itu, Maiki sama sekali belum melihat sosok dari Sanzu secara langsung, karena Sanzu masih berada jauh di belakang Takemichi. Namun meskipun begitu, nampaknya Maiki sama sekali tidak peduli, dan juga tidak marah atas semua perbuatan gila dari Harucho Sanzu. Kedua, kemungkinan Maiki menyebut nama Sanzu karena dirinya sudah tahu atau bisa melihat masa depan, bahwa pada momen selanjutnya, Sanzu akan tumbang karena ditabrak menggunakan motor oleh Taiju Shiba. Itulah yang pada akhirnya membuat Maiki menjadi tergesa-gesa dan memerintahkan semua anggotanya untuk melanjutkan pertempuran mereka dan menghancurkan Toman untuk selamanya. Sebelum semakin banyak bantuan datang untuk membantu Takemichi. Karena faktanya, sebagai kapten dari divisi ke-6, mana mungkin Taiju tidak memiliki anggota sama sekali. Apalagi dirinya adalah mantan presiden dari geng Black Dragons generasi ke-10. Minimal jika Taiju tidak merekrut karakter yang memiliki nama besar, paling tidak Taiju harusnya masih memiliki anak buah lain di bawahnya. Oh iya, buat kalian yang bingung, divisi ke-6 merupakan sebuah divisi spesial yang dibuat oleh Sano Manjiro ketika merekrut Sujihanma ke dalam geng Toman. Jadi sebelum Taiju Shiba menjadi kaptennya, Hanma lah orang yang lebih dulu menduduki posisi kapten dari divisi ke-6. Menarik banget ya. Siapa sangka jika ternyata divisi ke-6 selalu diisi oleh karakter-karakter monster yang kekuatannya tidak dapat dianggap remeh. Lagi pula keputusan untuk memunculkan Taiju kembali sebenarnya sangat tepat. Karena pada bulan Januari tahun depan, anime Tokyo Revengers season kedua akan kembali tayang secara resmi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dengan mengadaptasi arc pertempuran di malam Natal. Dan musuh utamanya adalah geng Black Dragons yang dipimpin oleh Taiju Shiba. Pas banget kan? Ketika manga ini tamat, hype-nya akan langsung berlanjut menuju animenya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. やれやれだわ。